Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bunda Trihartati. Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan gembira. Yuk berdoa dulu sebelum belajar. Kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global yang merupakan materi kelas 7 semester 2. Dengan istilah-istilah penting ada efek rumah kaca, perubahan iklim, pemanasan global, dan atmosfer. Perubahan musim saat ini susah diprediksi. Tidak lagi sesuai dengan pembelajaran bahwa musim kemarau bulan Mei sampai September dan musim hujan bulan Oktober sampai April. Dunia dikagetkan dengan adanya hujan salju di Arab dan terbitnya matahari pada musim salju di Tiongkok. Ya, perubahan lingkungan karena aktivitas manusia telah mengakibatkan perubahan iklim di dunia. Sebagaimana kita ketahui, bumi memiliki lapisan yang disebut atmosfer, yang di dalamnya terdapat zat-zat yang dapat memantulkan atau merefleksikan sinar matahari kembali ke bumi, sehingga bumi tidak dingin dan bersuhu normal. Karena polusi, keadaan atmosfer berubah, sehingga panas yang direfleksikan dengan yang diserap atmosfer tidak sama, tetapi lebih banyak yang direfleksikan kembali ke bumi yang akhirnya menjadi efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi terperangkap panas. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Berikut gambar penyebab terjadinya pemanasan global, di mana faktor-faktor yang menyebabkan pemanasan global akan kita bahas satu persatu. Faktor penyebab pemanasan global yang pertama adalah emisi karbon dioksida atau CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai PLTU atau pusat listrik tenaga uap. Faktor yang kedua, emisi karbon dioksida dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Dan yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dasar laut Arktik. Faktor keempat, deforestation atau penebangan liar disertai pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan CFC pada alat-alat pendingin, misalnya AC, refrigerator atau kulkas. Dan yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk pertanian. Dampak pemanasan global. 1. Temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah. 2. Temperatur bumi yang tinggi menyebabkan penguapan dan curah hujan tinggi pada beberapa daerah dan bagian lain kekeringan. Dampak ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. 4. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan keasaman laut. Dan yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Dampak yang keenam, kegagalan panen besar-besaran yang mengancam adanya bahaya kelaparan. Dan yang ketujuh, penipisan lapisan ozon berakibat ancaman radiasi sinar ultraviolet. Usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. 1. Menggunakan energi terbarukan. Misalnya, pusat listrik tenaga air atau PLTA, pusat listrik tenaga bayu atau PLTB, pusat listrik tenaga surya atau PLTS, dan pusat listrik tenaga nuklir atau PLTN, dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. 3. Mengurangi deforestation atau penebangan liar yang disertai pembakaran hutan. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan reboisasi hutan. Dan yang keenam, mengurangi produk-produk yang mengandung CFC dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe untuk yang belum. Untuk yang sudah, terima kasih ya. Tetap semangat, tetap protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.